Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini kita akan lanjut proses teman-teman dari laporan Komwasjak gua tanggal 14 Juni 2023 kemarin ya. Hari apa tuh? Hari Rabu kemarin ya. Nah, by the way, disclaimer dahulu nih guys ya. Disclaimer bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman. Jika ada informasi yang salah di video ini, lu boleh langsung komentar di kolom komentar dari video ini teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu kasusnya, teman-teman, gua sedang berselisih dengan beberapa oknum pajak di sebuah KPP di sebuah daerah gitu ya, bukan di Jakarta. Oknum ini sudah gue peringatkan langsung dan sudah gua omongin juga ke kepala seksinya langsung, yang juga jadi diduga oknum juga ya. Termasuk sudah gue laporkan juga ke pejabat tinggi di kantor pusat DJP gitu ya. Nah, termasuk juga sudah gue adukan di pengaduan resmi DJP, yang pengaduan pajak.go.id itu loh, yang kalau lu terima surat SP2DK atau apa dari kantor pajak pasti ada tuh kering pajak pengaduan. Nah, itu tuh sudah gue laporkan dan ternyata semuanya tidak membuahkan hasil ya teman-teman, alias sepertinya sih nggak diproses ya, gue nggak tahu juga, atau mungkin di internal mereka tuh ada kecenderungan untuk saling menutupi gitu loh, saling menutupi kesalahan internal mereka gitu kayaknya ya. Nah, jadi mungkin ada keengganan atau tidak mau untuk melakukan tindakan disiplin terhadap internal mereka. Nah, kita sih nggak tahu ya apa yang terjadi ya. Bagaimana di internal mereka, internal DJP kita nggak tahu nih. Selama ini belum pernah betul-betul sebuah kasus tuh betul-betul disidangkan terbuka untuk umum, dan bagaimana hasil internal mereka kita nggak tahu gitu loh. Jadi kita masih buta nih bagaimana proses pendisiplinan di internalnya DJP gitu loh. Selama ini kan kasus itu baru rame kalau sudah viral ya. Kalau sampai Bu Sri Mulyani turun tangan gitu baru viral, baru kasus gitu. Nah, jadi sekarang harapan kita berikutnya apa guys ya? Setelah gua mengadukan itu tidak ada respon, ada respon tetapi tidak ada progres lebih lanjut. Harapannya adalah Komwasjak. Satu-satunya harapan kita yang berikutnya adalah Komwasjak. Ya, apa itu Komwasjak? Komwasjak adalah Komite Pengawas Perpajakan, teman-teman. Pengurusnya diisi oleh orang-orang di luar DJP ya, di luar DJP. Jadi mereka ini terbebas dari konflik kepentingan dari internalnya DJP gitu guys. Jadi gue berharap ya mereka ini dari tim Kompasjak bisa benar-benar netral dan benar-benar dapat membantu wajib pajak menyelesaikan permasalahan dengan perilaku oknum ini teman-teman ya, yang diduga error di teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari berita-berita ya teman-teman, Kompasjak itu diminta secara langsung oleh pemerintah untuk berpihak kepada wajib pajak gitu teman-teman ya, ada beritanya tuh jelas gitu ya, artinya apa, bukan berpihak kepada orang yang salah ya, bukan berarti wajib pajak salah terus mesti dibela, oh tidak gitu. Tetapi kaum pajak diminta untuk memiliki perspektif dari kacamata si wajib pajak gitu teman-teman. Ini berita yang indah ya teman-teman, ini berita yang indah dan sangat memberi harapan bagi kita semua wajib pajak gitu ya. Sekaranglah saatnya kita uji. Sekarang saatnya kita uji dan kita perlu benar-benar melihat langsung bagaimana pelaksanaan tugas dari kaum pajak ini guys ya. Nah, apakah betul mereka ini benar-benar menempatkan perspektif mereka dari kacamata wajib pajak gitu, seperti yang diminta oleh pemerintah secara langsung itu ya? Nah, gue sudah melaporkan perilaku oknum dari pejabat KPP ini sejak 14 Juni, hari Rabu kemarin, teman-teman. Kemudian hari berikutnya, paginya, langsung dibalas dari tim Komwasjak bahwa mereka akan memproses. Oke, nah sampai sekarang belum ada update-nya, dan gue akan terus mengupdate kepada teman-teman semua sampai kasus ini selesai, teman-teman ya. Nah, banyak orang bertanya, apa sih masalah yang gue adukan sebenarnya gitu kan? Poin-poin apa sih yang gue adukan? Kenapa sampai 10 lembar yang gue adukan gitu ya? Dan sekarang kita akan bahas teman-teman, satu persatu kita akan bahas poin demi poin yang gue adukan terhadap oknum pejabat pajak ini teman-teman ya. Nah, gue berkomitmen teman-teman secara pribadi membuat edukasi kepada publik ya, dan juga diskusi publik tentang bagaimana perilaku pejabat pajak seharusnya kepada wajib pajak gitu loh. Karena dengar-dengar kan isu-isu bahwa ada pejabat pajak yang mengintimidasi lah, error lah, mengancam lah, kemudian memeras lah dan sebagainya. Itu isu semua teman-teman. Semua cuma isu-isu doang di masyarakat. Sekarang kita buka diskusi publiknya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan kaum pajak ini benar-benar ya dapat membuktikan keseriusannya untuk membantu reformasi pajak teman-teman, yang sudah dari jauh-jauh hari ya dibicarakan oleh Ibu Sri Mulyani, Pak Jokowi, reformasi pajak, tetapi yang direformasi itu penerimaan pajak. Perilakunya masih belum direformasi ya teman-temannya, perilaku oknumnya gitu.
Nah, sekarang kita akan baca sama-sama teman-teman pengaduan yang gue adukan, tapi nggak semua yang gue sampaikan ya teman-teman, mungkin sebagian dahulu lah, sebagian dulu satu-satu ya kita bahas teman-teman ya. Oke, nah ini adalah pengaduan gue, ini tanggal 6 Juni teman-teman. Tanggal 6 Juni gue mengadukan ke pengaduan DJP. Kemudian tidak diproses tetapi tidak ada update-nya lagi, sehingga gue lanjutkan pengaduan di tanggal 14 kemarin. Nah, pengaduan oknum pejabat pajak KPP bla bla bla. Ini nama gue, nomor NIK NPWP, alamat, bertindak sebagai kuasa. Jadi gue ini kuasa WP teman-teman ya. Gue bukan si wajib pajaknya langsung, gue adalah kuasa wajib pajak. Jadi gue melaporkan selaku diri gue sendiri sebagai kuasa, tetapi gue kasih tahu nih siapa siapa WP-nya gitu. Kepada tim pengaduan DJP kantor pusat, kantor LIDP 1.500-200 seperti yang teman-teman tahu ya. Ini nomor telepon rekening pajak. Ini dia emailnya, pengaduan@pajak.go.id. Nah, dengan hormat bersama surat ini, saya mengadukan oknum pejabat pajak, bla bla bla. Ini nama KPP-nya teman-teman ya. Data pengadunya, nama gue, kuasa WP. Data WP-nya ini, nama WP-nya. Kemudian teradu satu. Siapa nih teradunya? Ini si AR ya, si AR. Nomor pegawainya berapa? Disembunyikan oleh terduga oknum, teman-teman ya. Terduga oknum ini ketika gue minta nomor pegawainya berapa, foto kartu pegawai yang gue minta, dia tidak membalas chattingan gue, gitu. Dan gue sudah sampaikan, kalau pejabat pajak, pejabat pegawai negeri harus wajib memberikan informasi data pegawainya. Kalau nggak mau dikasih, bisa kita laporkan, gitu. Dan dia tidak membalas chattingan gue. Ini AR ya, diduga AR. Kita nggak tahu nih siapa orang nih. Kita nggak tahu orang ini siapa gitu. Diduga AR, kan dia tidak mau kasih data pegawai dia kan. Nah, kemudian emailnya tidak diketahui juga. Yang kedua adalah kasihnya teman-teman. Kasih ini adalah bosnya si AR ya, atasannya si AR. Ketika gue tanya nomor pegawainya juga sama, tidak dibalas chattingannya gue teman-teman ya. Jadi ini perilaku yang gue nggak tahu. Apakah perilaku ini diajarkan oleh tim kantor dia atau diajarkan oleh DJP pusat, ataukah ini pendapat pribadi dia gitu. Kalau wajib pajak meminta kartu identitas, jangan dikasih gitu. Apakah ini ada pembelajaran dari kepala kantor ataukah dari kantor pusat gitu. Kita nggak tahu bagaimana ya. Kita pengen buka diskursus publik bagaimana seharusnya gitu. Kenapa orang ini tidak mau atau menyembunyikan identitas pegawai negerinya dia gitu. Siapa yang ngajarin itu? Kita mau tahu teman-teman ya. Nah, ini kasihnya juga gue laporkan. Yang ketiga adalah kepala kantor. Kepala kantor ini uh, ikut terlapor, tetapi gue sama sekali tidak berhubungan dengan dia gitu. Gue tidak berhubungan dengan kepala kantornya yang kali ini ya. Yang kemarin gue mengalami ketemu dengan kepala kantor. Oke. Jadi kita bahas dari kronologis dulu teman-teman ya. Kronologis peristiwa. Jadi kalau lu mau melaporkan orang, oknum gitu ya, lu harus jelaskan kronologisnya teman-teman. Tanggal sekian apa yang terjadi, tanggal sekian apa yang terjadi, lu mesti jelaskan kronologisnya. Nggak boleh lu sembarangan ngelaporin orang tanpa lu kasih kronologis, gitu teman-teman ya. Nah, ini yang pertama dulu kita bahas nih ya, yang pertama. Desember 2021. Nah, mungkin teman-teman ingat nih, apa yang terjadi di Desember 2021 kemarin ya. Antara Desember, November, Oktober, itu adalah masa-masa injury time, masa-masa yang sangat stres, masa-masa yang penuh dengan ancaman, intimidasi, masa-masa yang penuh dengan eh apa ya, istilahnya dunia persilatan perpajakan itu lagi membara waktu itu ya. Nah, Desember 2021 itu kan menjelang PPS ya. 1 Januari 2022 PPS dimulai. Oke teman-teman, masih ingat ya? Masih ingat teman-teman ya? 1 Januari 2022 PPS dimulai. Sebelum 1 Januari banyak sekali kejadian yang gue dengar nih, nggak tahu benar apa enggak ya. Banyak kejadian orang dikirimin SP2DK, diancam pemeriksaan, diancam ini, diancam itu. Intinya, lu mesti bayar pajak sekian sebelum lu boleh masuk PPS. Gitu. Jadi seolah-olah PPS itu adalah sebuah privilege yang dikasihkan oleh AR ini setelah lu bayar pajak. Gitu. Kalau lu nggak bayar, sorry, kita akan lanjutkan pemeriksaan. Kalau lu naik ke pemeriksaan, maka tidak boleh ikut PPS sampai pemeriksaan lu selesai. Itu adalah narasi yang terjadi waktu itu ya, bulan Desember, November, Oktober. Orang dikejarin sampai harus bayar pajak sekian jumlah yang sangat besar sebelum dia boleh ikut PPS. Nah, banyak wajib pajak yang bodoh-bodoh, bukan bodoh maksudnya, banyak wajib pajak yang tidak mengerti, terpaksa diperas gitu, terpaksa diperas dan harus membayar sejumlah pajak yang sangat besar. Padahal tidak perlu teman-teman ya. Begitu dia ikut PPS, maka semua urusannya selesai gitu. Begitu orang ikut PPS, maka semua urusan pajak, PPh dan PPN selesai untuk 2020 ke bawah. Nah, AR menggunakan momentum waktu untuk mencegah orang ikut PPS
tetapi dicegah dulu dengan SP2DK sebelum 1 Januari, dan dia dipaksa untuk membayar sebelum 1 Januari. Itu yang gue dengar. Dan ini terjadi nih di BP ini, teman-teman ya. Nah, gue baca ini ya. Desember 2021, walaupun Undang-Undang HPP telah terbit, tetapi si oknum ini, si oknum AR dan Kasih, waktu itu AR udah lain, waktu itu AR masih orang lain, sekarang AR-nya ganti. Jadi AR waktu itu dan Kasih yang ini, Kasihnya sama nih orang ini, Kasih yang sama tetap mencari-cari kesalahan dan potensi pajak atas wajib pajak, padahal sudah dijelaskan oleh WP bahwa kami akan ikut PPS, gitu loh. Kita sudah menjelaskan bahwa kami akan ikut PPS, tolong surat ini digugurkan saja karena kita mau ikut PPS. Nah, si AR dan Kasih ini dengan berbagai cara, cara menekan balik, nggak bisa, ini harus diselesaikan dulu, ini SP2DK harus diselesaikan dahulu, baru boleh ikut PPS, bla 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 gitu ya. Nah, ribut kita kan jadi gue sama si AR sama si Kasih ribut, akhirnya gue bilang gue mau ketemu kepala kantor. Nah, di situ udah baru mulai agak diam ya. Kalau kita udah ketemu kepala kantor, itu harapan terakhir di KPP tersebut ya. Kalau kepala kantor udah nggak bisa bantu, ya udah kita kita bohot ya, apa boleh buat ya, kita mesti naik ke pengaduan. Nah, waktu itu gue mau ketemu kepala kantor. Waktu itu udah sore-sore tuh di KPP itu ya, udah sore hari. Gue mau ketemu kepala kantor, dia lagi ada meeting kalau nggak salah. Gue tungguin, pokoknya gue tungguin Pak. Gue bilang gue tungguin kepala kantor. Kita ketemu nih kepala kantor. Gue tanya kepala kantor, Bapak kepala kantor, boleh nggak kami ikut PPS? Gitu. Si AR dan si Kasih ini nih gejolak nih. Berusaha untuk jangan dulu ke PPS. Ini mesti diselesaikan dulu nih. Ini SP2DK harus diselesaikan dulu. Nah, gue tanya dasar hukumnya apa gitu. Di PPS tidak disebutkan bahwa SP2DK harus diselesaikan baru boleh PPS. Di PPS disebutkan di Undang-Undang HPP, kalau sedang pemeriksaan barulah harus ditunda PPS-nya, setelah selesai pemeriksaan baru boleh ikut PPS. Gitu. Gue ngomong gitu ke kepala kantor. Kepala kantor, Pak, gimana? Boleh nggak ikut PPS? Kalau boleh ikut PPS ya ini tolong nggak usah diproses SP2DK ini, gitu kan? Akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, si kepala kantor setuju. Nah, ini kepala kantor luar biasa waktu itu ya. Jadi, kepala kantor memutuskan WP boleh ikut PPS, sehingga SP2DK otomatis menjadi gugur. Oke. Nah, tetapi anyway, walaupun kita boleh ikut PPS, wajib pajak tetap membayar pajak atas temuan dalam SP2DK. Kita nggak bayar semua yang diminta, tetapi sebagian kita bayar, padahal kita nggak usah bayar, teman-teman ya. Dan angkanya itu ratusan juta, teman-teman, waktu itu ya. Jadi, keinginan dan niat baik gua untuk menjembatani antara antara kepentingan WP dengan kepentingan KPP, gue potong di tengah, yaitu gue tetap bayar gitu. Gue tidak bayar sesuai semua yang dia minta, tapi gue tetap bayar angkanya di atas 100 juta gitu ya. Padahal itu angka nggak usah bayar harusnya ya. Nah, gue tetap bayar demi niat baik gue kepada si KPP. Oke, jadi eh, ini salah satu isu dan mungkin teman-teman mengalami ya, mungkin lu mengalami juga. Kalau Anda mengalami, coba lu komentar dong di bawah, teman-teman. Coba Anda komentar di bawah video ini kalau lu mengalami waktu Desember 2021, apa yang terjadi waktu itu? Apakah Anda termasuk orang yang kena SP2DK dan dipaksa untuk menyelesaikan sebelum 1 Januari 2022? Kalau Anda salah satu yang kena, tolong dong di komentar di bawah. Kalau lu mau curhat juga boleh, silakan hubungi gua. Kita curhat-curhatan di video ini gitu, di video YouTube gua, biar kita buka diskusi publik, teman-teman ya. Kita buka diskusi publik bagaimana seharusnya pejabat negara itu berperilaku gitu, terutama pejabat pajak gitu ya, karena dia berhubungan langsung dengan si wajib pajak. Oke. Jadi ini yang pertama, kronologisnya adalah ada upaya dari si oknum ini, oknum Kasih ini dan AR, untuk terus mencari-cari kesalahan wajib pajak, mencari-cari potensi wajib pajak, potensi pajaknya, padahal sudah tahu PPS di depan mata gitu. Padahal Undang-Undang HPP sudah disahkan gitu teman-teman, dan PPS sudah akan di depan mata, tetapi dia terus mengejar sebelum 31 Desember harus diselesaikan SP2DK ini. Kalau enggak, ancamannya adalah kami naikkan ke pemeriksaan. Kalau naik ke pemeriksaan, maka akibatnya WP tidak bisa ke PPS gitu. Nah, untungnya waktu itu gue ngomong ke kepala kantor, gue laporan, dan kepala kantor bilang WP boleh ikut PPS. Artinya SP2DK otomatis gugur gitu. Tetapi anyway, gue tetap akan bayar waktu itu ratusan juta angkanya, eh, karena niat baik gue untuk menjembatani kepentingan WP dengan kepentingan AR, KPP gitu ya teman-teman. Nah, itu teman-teman ya. Baru satu poin, teman-teman ya. Baru satu poin. Untuk video berikutnya kita akan nyambung, teman-teman. Untuk video berikutnya kita akan nyambung apa aja yang terjadi setelah kejadian Desember waktu itu. Nah, waktu itu kan terjadi Desember
Januari yang ikut PPS tuh. Januari kita langsung ikut PPS waktu itu. Dan selamatlah dia dari masalah 2020 ke bawah. Oke. Nah, untuk video ini itu doang teman-teman ya. Untuk video ini itu dulu yang kita bahas bahwa adanya usaha dari AR dan oknum kasih ini untuk mencari-cari kesalahan, mencari-cari potensi pajak, dan berbagai macam intimidasi dan ancaman waktu Desember 2021. Nah, apakah Anda mengalami itu, teman-teman? Apakah Anda mengalami waktu Desember 2021 terjadi upaya mencari-cari kesalahan atau bahkan ancaman pemeriksaan dan Anda terpaksa bayar, gitu ya? Dan Anda terpaksa bayar hanya untuk menyelamatkan Anda dari pemeriksaan dan supaya Anda boleh ikut PPS, gitu ya. Padahal, teman-teman, di dalam Undang-Undang PPS tidak disebutkan mengenai SP2DK. Gitu, teman-teman ya. Oke, silakan Anda komentar di video ini kalau Anda juga mengalami perilaku oknum tersebut. Kalau Anda mau curhat, kita buka teman-teman diskusi publik buat Anda semua. Saya sediakan waktu buat Anda semua. Kita bisa meeting secara online dan kita publis kepada masyarakat supaya semua masyarakat bisa tahu nih bagaimana perilaku oknum gitu loh. Bagaimana perilaku oknum dan kalau perlu kita lapor ke Komwasjak. Kalau kita laporan ke Komwasjak, bukannya mau menghakimi orang, teman-teman ya. Kita tidak punya mental untuk menghakimi orang. Kita punya mental untuk reformasi perpajakan. Kita mau negara ini lebih baik, teman-teman ya. Kita ini adalah warga negara yang harus turut serta untuk memperbaiki negara ini. Salah satunya adalah melalui reformasi perpajakan. Salah satunya adalah membantu oknum ini supaya tidak merajalela gitu ya, supaya tidak sewenang-wenang gitu. Kalau oknum ini bisa berubah sikapnya, kan negara lebih baik gitu. Akibatnya kan negara lebih baik, tingkat kepatuhan wajib pajak akan naik teman-teman ya. Itu adalah goal jangka panjangnya gitu teman-teman. Oke, jadi silakan teman-teman komentar di video ini kalau ada pernah mengalami masalah-masalah di bulan Desember 2021. Waktu itu sebelum PPS apa yang terjadi silakan dicurhatkan di bawah. Kalau mau hubungi saya silakan hubungi saya, kita bisa atur diskusi untuk kita publis supaya masyarakat bisa tahu waktu itu apa terjadi. Oke, apakah Anda mengalami seperti yang dialami oleh klien saya ini waktu itu? Nah, silakan teman-teman dikomentari dan kita akan lanjutkan video berikutnya dengan kode Komwasjak ini. Gue akan teruskan video-video ini sampai kita betul-betul selesai kasus ini di Komwasjak. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi.